Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, kembali lagi di channel admin. Di video kali ini, admin akan membahas Mushoku Tensei episode 18 part yang kedua. Sebelum kita masuk kepada video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja. Tapi kalau kalian suka spoiler dan alur cerita anime, maka mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, dan share. Part yang kedua ini, masih bercerita tentang Tuan Putri Ariel dan para pelindungnya. Di part yang kedua ini, menceritakan tentang sang penyihir dan sang ratu, dan diperlihatkan di scene yang pertama, di mana Luke dan juga Fit bergerak menuju kepada Tuan Putri Ariel. Di sana Luke bertemu dengan seorang pria yang merupakan sekutu dari Tuan Putri Ariel, dan hal itu sudah diketahui sebelumnya oleh para pelindung dari Tuan Putri Ariel. Kepala sekutu dari Tuan Putri Ariel itu bernama Philemon Notos Greyrat. Di sana juga diperlihatkan Tuan Putri Ariel sepertinya memakai kacamata yang mirip dengan kacamata yang dipakai oleh Fit, dan mereka membicarakan tentang partisipasi rahasia, yaitu tentang Tuan Putri Ariel Anemoi Asura. Ratu kedua dari kerajaan Asura akan menjadi pewaris tahta kerajaannya. Tapi seperti biasa, di dalam persoalan politik, banyak sekali kendala dan juga persaingan yang sungguh luar biasa ketatnya. Pada saat itu, jumlah bangsawan untuk menjadi sekutu Ratu Ariel sangatlah sedikit, dan faktanya para bangsawan yang memiliki posisi tinggi dalam mendukung gerakan dan membangun relasi sebagai pendukung pangeran pertama, dan mereka semua bersatu untuk menyuarakan satu suara. Tapi Philemon memberikan satu saran, bahwa di dalam pemerintahan pusat Gravel, belum ada yang memikirkan untuk memilih bangsawan kelas menengah dan kelas bawah. Dan para bangsawan itu cenderung berada pada susunan pemerintahan pusat dan lebih spesifiknya serikat dari ksatria dan serikat penyihir. Terutama para prajurit militer, dan mereka belum memiliki pengaruh politik. Dan menurut Luke, itu merupakan gerakan yang efektif untuk mencari suara politik tambahan untuk Tuan Putri Ariel. Dan mereka yang berada dalam pimpinan akan menjadi sekutu kita. Apabila kandidat kita Ariel sama tidak dapat mewarisi tahtanya, tidak mustahil akan terjadinya pemberontakan yang sangat mengerikan. Sampai Tuan Putri Ariel menghayal bahwa di masa yang sekarang, dan di masa yang lalu banyak sekali yang mencoba membunuhnya, tapi Tuan Putri masih selamat dan hidup sampai sekarang. Sembari merenung, Tuan Putri Ariel kaget ketika Luke memanggil namanya. Setelah semuanya dibicarakan, maka Tuan Philemon akan memberikan laporan tentang hal itu. Sembari Tuan Putri akan berjalan-jalan sebentar, tapi tiba-tiba saja Gravel datang kemudian mengejutkan Tuan Putri Ariel dan Philemon yang sedang berbisik-bisik. Gravel mengatakan bahwa sepertinya mereka berdua mendiskusikan sesuatu yang rahasia, dan mereka memiliki rencana untuk bersaing mengenai pengaruh politik. Tapi Tuan Putri Ariel mengalihkan pembicaraan, bahwa hal itu tidak akan pernah dilakukannya, dan yang paling cocok melakukan hal semacam itu merupakan orang bijak, yaitu Tuan Gravel. Tapi sepertinya Gravel ingin memojokkan Tuan Putri Ariel. Sebelum mengeluarkan kata-kata itu, tiba-tiba saja Sylvie mengatakan permisi dan mengatakan kepada Gravel, bahwa hal semacam itu bukan merupakan sopan santun sebagai pangeran pertama seperti Anda, dan Anda seenaknya membicarakan mengenai kematian raja kita. Semua orang terkejut mendengarkan perkataan Sylvie, tapi di sana Luke langsung memotongnya dan meminta maaf kepada Tuan Gravel. Tapi sepertinya Gravel malah bersemangat dengan kritikan yang disampaikan oleh Sylvie, dan Gravel mengatakan bahwa seperti yang dikatakan penyihir pelindungmu, aku kelewatan bicara dan aku tarik omonganku yang tadi Ariel. Dan jika kamu berharap untuk ikut dalam pertunjukan yang menarik ini, alangkah lebih baiknya kamu menunjukkan keberanian seperti pelindungmu itu. Setelah itu, Gravel pun pergi dan Luke menasehati Sylvie karena ketidaksopanannya membantah pangeran pertama. Tapi Tuan Putri malah tertawa,
Sylvie kemudian berkata kepada Tuan Putri, sebuah kata motivasi untuk tetap memperjuangkan tahta kerajaan tanpa ada keraguan dengan apa yang Tuan Putri inginkan. Di sini yang kedua diperlihatkan bahwa Tuan Putri dan para pelindungnya akan istirahat. Tapi sebelum itu, Sylvie mencurigai seorang pelayan yang menatap Tuan Putri dengan tatapan sinis. Setelah itu, diperlihatkan Sylvie yang sedang istirahat dan Tuan Putri Ariel yang tiba-tiba datang dengan posisi senggama di atas Sylvie. Sembari Sylvie kaget dengan apa yang dilakukan Tuan Putri, tapi Ariel malah bersemangat dan tidak bisa berhenti memikirkan Sylvie. Dan di sana Sylvie hanya bisa pasrah, dan mengingat bahwa Tuan Putri Ariel sangat suka melakukan pelecehan seksual dengan orang yang dia sukai. Sembari Sylvie menutup matanya, dan Tuan Putri Ariel mengatakan bahwa kamu akan menikmati hadiahnya. Sylvie pun kena prank. Karena Tuan Putri Ariel hanya bercanda dan dia hanya ingin tidur di dekat Sylvie malam itu, Sylvie pun menunjukkan muka konyolnya. Tapi di sana Tuan Putri Ariel hanya ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Sylvie yang telah melindunginya kemarin dari hantaman para monster. Tapi Sylvie mengatakan, itu juga karena dirimu yang memberikanku nama palsu dan aku pun diizinkan untuk tinggal menjadi pelindungmu. Dan mereka tidak jadi menghukumku pada saat itu. Tapi Tuan Putri Ariel mengatakan, bahwa justru karena itulah, aku seharusnya berterima kasih padamu dan pada malam ini. Tuan Putri Ariel dan Sylvie akan tidur bersama sebagai seorang teman baik, sembari bercerita tentang masa lalunya, di mana orang-orang banyak yang menginginkan Tuan Putri Ariel mati pada saat dia masih kecil, dan sampai di usia yang sekarang. Meskipun demikian, dia harus tetap menjadi ratu dan mengubah hal mengerikan itu. Itulah mengapa Tuan Putri Ariel percaya dengan Sylvie yang memandang pentingnya persahabatan dalam sebuah perjuangan. Tiba-tiba saja, di saat mereka berdua masih berbicara, seorang perempuan datang memegang kunai kemudian ingin menusuk Tuan Putri Ariel. Tapi di sana Sylvie menyelamatkannya dan menyuruh Tuan Putri Ariel bersembunyi di belakang, sembari membangunkan Luke yang sedang tertidur pulas. Mereka pun baku hantam sampai perempuan itu dikalahkan oleh Sylvie dengan elemen sihirnya. Setelah itu, Sylvie kemudian menyembuhkan tangan kanan dari Tuan Putri Ariel yang terluka, tanpa Sylvie menghiraukan lukanya sendiri. Dan musuh-musuh itu berasal dari grup pembunuh yang sangat terkenal, dan tidak ada seorang pun yang tidak mengenal kejahatan mereka. Dan setelah kejadian itu, percobaan untuk melukai Tuan Putri Ariel pun terus bertambah dan situasinya harus diubah. Tuan Putri Ariel harus mundur dan dibawa ke daerah pinggiran kota. Saat dia masih hidup, kata Philemon, Tuan Putri akan mendapatkan kesempatan untuk terbunuh, dan kita harus mencari perlindungan di negara sekitar dan menyerang di saat yang tepat. Sembari Tuan Putri mengatakan sesuatu kepada Sylvie, bahwa dia memberikan kebebasan sebagai penyihir pelindungnya, karena ingatannya sudah pulih, dan Tuan Putri menganggap Sylvie sebagai orang penting di hidupnya dan tidak ingin Sylvie berada dalam bahaya. Tapi Sylvie kaget dan menolak hal itu, bahwa memang benar ingatannya telah kembali sebagian, tapi kehendaknya untuk mengikuti dan melindungi Tuan Putri Ariel sudah menjadi ikrarnya sendiri. Sembari Tuan Putri memeluk Sylvie, dan meneteskan air matanya. Dan hingga saat itu, tidak ada orang yang tahu tentang keberadaan mereka bertiga. Itulah tadi bocoran spoiler Mushoku Tensei Season 2, episode yang ke-18 part yang kedua yang sempat admin sampaikan. Dan jika ada salah kata, admin mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan dengan channel ini. See you next video.